eh, pekerjaan sehari-hari dari terdakwa ini pada periode masa itu apa atau seperti apa? Mohon gambarannya. Untuk pekerjaannya sendiri yang bersangkutan adalah sekretaris. Yang bersangkutan itu sama seperti saya, memberikan dokumen untuk approve oleh atasan kami. Tapi yang bersangkutan memang satu level di atas saya, lebih tinggi sebagai ketua dari sekretaris, seperti itu. Baik. Nah, sebagai sekretaris, saya mau langsung saja, apakah saksi ada mengingat salah satu pimpinan di sana namanya Pak Tampu Bolon? Ya, saya mengenal beliau. Iya. Apakah terdakwa ini juga ada tugas, maksud kami dalam kapasitas tadi sebagai sekretaris itu, ya mengantarkan dokumen mungkin atau surat-surat yang harus ditandatangani oleh beliau? Iya, ada. Nah, apakah saya bisa minta penjelasan polanya yang selama pada masa itu terjadi bagaimana sih? Apakah memang terdakwa ini yang bikin suratnya atau yang teken suratnya, atau kalau direktur tuh cuma teken aja tutup mata nggak perlu tahu atau gimana? Oke. Kalau untuk di kantor kami, itu Bu Rosa itu tidak membuat suratnya. Kamilah yang membuat untuk internal kami ya. Kamilah yang membuat, kami serahkan kepada Ibu. Ibu yang melihat surat tersebut, tujuannya ke direktur yang mana yang Ibu handle. Contohnya ke Pak Tampu misalnya, Ibu bawanya ke Pak Tampu, menjelaskan kepada Pak Tampu, baru dari situ Pak Tampu bisa memutuskan akan ditandatangan atau tidak. Kalaupun tidak, yang bersangkutan akan memberikan disposisi atau pertanyaan atas surat tersebut. Begitupun jika ada surat dari eksternal ya, sama seperti itu. Baik, yang saya mau tanyakan gini, pada masa itu, ya sepengetahuan saksi ketika ada surat dari pihak eksternal, termasuk juga katakanlah dokumen-dokumen kerjasama, perjanjian, yang memang ditujukan kepada direktur, dalam hal ini Pak Tampu Bolon ya sebagai direktur. Apakah memang yang terdakwa ini yang tinggal sodorkan aja, minta tanda tangan, Pak harus tanda tangan, atau memang ya itu selama ini dalam prakteknya ya direkturnya mau baca dulu kah, atau dia mau langsung tanda tangan atau gimana? Untuk selama ini tidak langsung tanda tangan. Semua direktur itu baca dulu, baru mereka memberikan respon. Entah dia tanda tangan atau memberikan disposisi. Memang pada saat mungkin Bu Rosa masuk ke dalam ruangan itu saya tidak tahu karena saya tidak berada di situ. Tapi mengingat lamanya waktu, itu tidak mungkin langsung dan Bu Rosa langsung selesai. Karena beberapa kali saya yang mengintrup untuk karena ada tamu selanjutnya yang harus bertemu dengan direktur ataupun yang mencari Bu Rosa untuk dokumen lain, begitu. Oke, nah selanjutnya begini, pada masa itu juga apakah memang bisa nggak misalnya seorang sekretaris seperti Bu Rosa ini ya dia keluar aja datang menghadiri pertemuan atas nama perusahaan, atau memang harus jelas juga penugasannya dari direktur apa atau sampai sejauh mana? Apakah memang terdakwa ini sebagai sekretaris ya tinggal datang aja, kalau ada undangan dia putuskan sendiri gitu atas nama perusahaan? Oke, untuk hal tersebut biasanya ada disposisi dari direktur utama. Jadi Bu Rosa itu menunggu arahan, tidak langsung pergi meninggalkan lokasi. Pasti juga melalui sekretaris yang lainnya bahwa ada disposisi terhadap Bu Rosa. Baik, saya kira sementara cukup. Kami langsung lanjut kepada saksi berikutnya, saksi Felix. Saksi tadi mengenal Bu Rosa ini sebagai apa? Sepupu kandung ya. Sepupu kandung, oke. Nah, yang mau saya tanyakan begini, mungkin saya mau mulai, saksi bisa ingat nggak kira-kira dalam periode ya mungkin 5-6 tahun lalu ke belakang, kalau terdakwa Rosa ini kerja di mana mungkin, atau pekerjaannya sebagai apa? Ya, kalau sepengetahuan saya, karena saya juga bolak-balik Jakarta Medan, karena ada kegiatan kerjaan juga. Sepengetahuan saya ya, Bu Rosa itu kerja di Sriwijaya Air sebagai staff, dan juga sempat kerja di sebelumnya itu juga sebagai translator. Ya, itu sepengetahuan saya. Baik, nah saya juga mau tanya begini saksi, ini saya mau tanya lebih spesifik ya, apakah saksi mengetahui sebenarnya kalau mohon maaf ini statusnya
Bu Rosa ini sebagai orang tua, apakah memang orang tua tunggal ataukah memang ada pasangannya dan juga anaknya ada nggak ya? Ya, jadi ini bukan nggak apa ya, ini sedikit pribadi. Jadi Bu Rosa single parent, single mom, punya 2 anak, anaknya umur 7 tahun dan 12 tahun. Jadi sepengetahuan saya sebagai keluarga yang lumayan dekat, mantan suaminya juga nggak terlalu involve dengan dengan kehidupan mereka sekarang. Jadi Bu Rosa itu single parent yang harus menghidupi, menjadi tulang punggung utama buat anak-anaknya beliau, baik secara fisik dan baik juga dari sisi spiritual dan maksudnya, dan harus ya namanya juga raising kids ya, maksudnya bidain anak-anak. Dan saya sebagai orang tua juga ya saya bisa bayangin sih. Ya. Iya. Saya juga mungkin bertanya lebih lanjut lagi. Ini anak-anaknya kan masih kecil ya. Apakah saksi tahu ya sebelum masalah ini ada atau sebelum ditahan, Bu Rosa ini sebagai seorang orang tua ya, sebagai seorang ibu tunggal atau juga sebagai pekerja juga, gimana sih dia kesehariannya dalam membesarkan anak-anak ini, dan anak-anaknya itu sebenarnya ya seberapa bergantung sih dengan dia? Ya sebagai orang tua tunggal yang seorang ibu, ya saya bisa bayangin seberapa beratnya itu. Harus pagi-pagi siapin untuk keperluan anak, sekolah, kerja, dan itu seterusnya. Ya, saya bisa bayangin sih seberapa traumatis, dan anak-anak juga pasti tertekan ya. Saya bisa ngelihat perubahan dari sisi psikologis anaknya. Beliau dulunya ranking, sekarang juga tertekan, dan ya dari pengetahuan saya yang sering bolak-balik Jakarta ya kelihatan sekali perubahannya itu. Ya, mengenai kebutuhan ekonomi terhadap anak-anaknya itu, sepengetahuan saksi itu apakah memang sepenuhnya mengandalkan Bu Rosa selama ini? Ya, 100%. Karena salah satu alasan kenapa beliau dan mantan suami cerai, ya karena suaminya tidak bisa menafkahi, itu aja. Ya, jadi Bu Rosa itu tulang punggung utama. Dan kita sebagai keluarga juga, karena kan Bu Rosa sekarang di dalam tahanan, ya kita bahu-membahu lah sebagai keluarga itu untuk membantu anak-anak beliau. Ya. Baik, ada juga yang mau saya tanyakan begini, kalau kami tidak salah, Bu Rosa itu ya sebagai pegawai itu kan pernah dirumahkan waktu COVID. Ya. Itu betul begitu ya? Betul. Ya. Nah, terus gimana dia bisa menghidupi anak-anaknya? Sepengetahuan saya ya, beliau punya bisnis sampingan, kue, parcel yang dijual melalui online shops dan seterusnya. Ya. Jual kue dan bikin parcel. Baik, ya. Sekarang kan setelah yang bersangkutan ditahan, tentu saudara sudah mengetahui. Terus kondisi anak-anaknya itu bagaimana? Siapa yang ngurus? Ya kita ganti-gantian sebagai keluarga ya, maksudnya, dan orang tuanya dan om tante saya, maksudnya bapak mamanya Bu Rosa dan adiknya Bu Rosa, ganti-gantian dalam ngurusin anak. Saksi juga termasuk? Iya, termasuk. Yep. Dan ya ini sekarang gimana mereka dengan tidak ada, ini udah hampir 1 tahun loh. Iya, ya dari yang ya jelas sekali perubahan dari sisi psikologi, dari sisi mental, dan berapa tertekannya anak-anak itu ya kelihatan sekali, Pak. Karena beliau itu kan, Bu Rosa kan tulang punggung utama yang harus berperan sebagai ayah dan sebagai ibu. Baik, apakah ini saya juga bertanya sedikit ya, ini bisa saksi tahu tidak tahu, tolong dijelaskan aja. Kemarin lalu itu, kalau saya tidak salah informasi itu, memang anak-anaknya Bu Rosa ini kan sempat menyaksikan ada tim lah penyidik begitu ya, yang berseragam yang ke rumah, termasuk juga saya tidak tahu bahasa yang tepat, itu bertanya-tanya atau menginterogasi anak-anak kecil ini juga. Ya. Itu benar nggak sih? Sepengetahuan saya benar.
karena nenek saya juga pasti di situ juga pada saat tim penyidik datang. Traumatis, nenek saya itu umur 80-an dan kebetulan juga keluarga semua di situ, anak-anaknya juga di situ. Jadi menurut saya pribadi sih agak sedikit gimana gitu ya, tiba-tiba datang dan ada anak kecil, ada orang tua di situ, nenek saya juga umur 80-an udah susah jalan. Ya dari sisi dan anak-anak itu juga ditanya, ya semacam diinterogasi. Jadi menurut saya kan itu agak sedikit over ya. Dan apalagi melibatkan anak-anak kecil, itu sangat traumatis sih. Jadi kadang anak-anak itu juga kadang mimpi-mimpi, ya sampai dibawa mimpi gitu loh. Jadi kan sampai sekarang itu masih sisa trauma itu masih ada. Ya, baik. Saya pikir dari saksi Felix cukup. Satu lagi saksi Sharon tadi, Pak Tampu Bolon itu sebagai direktur PT Tinindo itu saksi pernah dengar, pernah tahu? Ya, saya pernah dengar. Saya Betul, sebagai direktur PT Tinindo, direktur utama PT Tinindo. Betul. Dan itu jabatan yang dijalankan dan diemban beliau, bukan yang misalnya ya didorong-dorong aja gitu, atau Bu Rosa yang lebih aktif ngurusin PT Tinindo gitu. Enggak. Gimana? Untuk keseharian Bapak Tampu terlihat memang mau sendiri, bukan ada paksaan. Dan selama ini yang saya tahu, sebelum banyak yang ke Sriwijaya, memang yang bersangkutan itu direktur PT Tinindo. Baik, dari kami cukup yang boleh. Silakan dari Di PT Tinindo, Saya bekerja di Sriwijaya Air, Sriwijaya ya, bukan di Tinindo ya. bukan. Anda mengetahui tidak ada perjanjian PT Tinindo dengan PT Timah? Saya tidak pernah tahu. Cukup dari kami. Oke ya. Jadi kedua saksi ini banyak tadi menerangkan mengenai pribadi ya. Pribadi terutama saksi Bapak siapa? Oke ya. Tapi apakah kedua saksi ini tahu bahwa terdakwa ini bekerja di PT Tinindo? Coba Bapak dulu. Kalau saya tahunya dari koran ya. Begitu kasus itu, saya berat karena setahu Jadi saya pada saat terdakwa Rosalina bekerja di PT Tinindo tidak pernah ketemu gitu? Saudara sebagai sepupu tadi? ketemu, saya bolak-balik Jakarta. Cuma setahu yang lebih prominent kan Sriwijaya Air. Sriwijaya ya? Iya. Gini intinya gini, apakah pada saat terdakwa Rosalina bekerja di Sriwijaya Air Ya. juga bekerja di PT Tinindo gitu loh? Nah, itu dalam saya- waktu yang bersamaan. Itu saya kurang tahu. Atau Karena kan saudara tahunya terdakwa Rosalina hanya bekerja di PT Sriwijaya gitu? Gimana? kalau saya pribadi, saya tahunya karena Sriwijaya Air perusahaan penerbangan yang terkenal. Jadi Oh gitu ya. maksudnya- Jadi yang di Tinindo tahunya setelah ada pemberitaan. ya betul, Oh, gitu ya. ya Jadi intinya tadi ya menerangkan mengenai pribadi ya. betul, Jadi bahwa terdakwa Rosalina ini single parent seperti itu kan? betul. Ya, anaknya 2 orang ya. Yang tertua umur berapa tadi? Satu umur 7, satu umur 12. 12. Ya, Laki perempuan, laki-laki semua? laki dan perempuan. Laki yang perempuan. yang lebih kecil, perempuan yang lebih Yang lebih tua. nomor 1 perempuan. Nomor 1 perempuan. Itu yang saksi ketahui ya. Ya, Oke ya. Kalau terdakwa siapa? Sharon ya. Sharon tadi di Sriwijaya Air ya. Betul. Kemudian kalau di PT Tinindo, apakah saksi tahu pada saat terdakwa Rosalina itu di PT Sriwijaya juga bekerja di PT Tinindo? Pada saat yang bersangkutan datang ke PT Sriwijaya Air, saya tidak tahu. Kalau Yang di mana? Tinindo nggak tahu. Kalau saya tidak tahu sama sekali. Yang saya tahu adalah karyawan baru yang datang untuk menjadi pengganti dari head of secretary kami yang mengundurkan diri. Yang di Sriwijaya. Iya. Sebagai apa waktu itu? Waktu itu datang sebagai sekretaris Sekretaris siapa? Bapak Henry Lee. Hendry ya. Iya. Oke ya. Jadi setahu saksi hanya berkantor di Sriwijaya Air waktu itu. Iya pada Di saat mana? Di Jakarta? itu. Kami di Tangerang, Pak. Yang di Tangerang ya? Iya, yang Di Tangerang. pusatnya? Pusat kami Tangerang, iya. Pusatnya Sriwijaya Air? Iya. Bukan di Cengkareng sana? Iya, Tangerang Cengkareng. Kan saya tahu di Cengkareng. Iya. Ya, di sana ya. Iya, Jadi betul. mengenai yang di Tinindo cuma dengar aja. Ya? Iya. Saya pun tidak tahu namanya Tinindo. Terus kantornya PT Tinindo nggak tahu. Saya tidak tahu. Tadi tapi saksi ditanya mengenai direkturnya Pak Tambu Bolon, saksi tahu. Saya tahu kalau Pak. Ya, pernah ketemu nggak? Iya, pernah ketemu satu kantor juga. Di mana? Di kantor Sriwijaya Di juga? Sriwijaya Air. Saksi tahu nggak hubungannya Sriwijaya Air dengan PT Tinindo? Saya Kok tidak. tadi itu ya Pak siapa? Pak Tampu. Pak Tambu Bolon kerja Iya. di Tinindo, tapi kok dia juga ke di Sriwijaya Air gitu?
Pada saat itu saya tidak tahu yang mulia. Kalau sekarang? Pas Pada kalau saat sekarang saya itu? sudah tahu. Pada saat sekarang tahu? Ada Iya. hubungan nggak antara PT Sriwijaya Air dengan PT Tinindo? Yang saya tahu tidak ada, tidak pernah ada. Atau mungkin ownernya satu, Pak Endrili itu? Oh iya, kalau itu iya, tapi Iya. kalau untuk hubungan yang lain saya Iya benar. iya. Jadi Pak Endrili itu yang ownernya Sriwijaya Air, kemudian juga di PT Tinindo juga ownernya seperti itu? Saya tidak tahu kalau PT Tinindo, saya tahunya Sriwijaya. Sriwijaya ya. Iya, betul yang mulia. Karena satunya di apa? Atas terbang kan Sriwijaya. Satunya di dalam tanah. Satunya kan timah kan seperti itu. Tapi pesawat pasti landing kan di darat kan seperti itu. Oke. Itu aja saya pikir. Ada Pak? Cukup? Oke. Kemudian ada pertanyaan dari terdakwa Rosalina ke saksinya? Tidak ada? Kemudian tanggapannya benar keterangannya? Oke, seperti itu ya. Oke, saksi-saksi ya, terima kasih atas keterangannya. Ini KTP-nya. Yang asli Pak ya, kita kembalikan. Oke, terima kasih. Ya. Ini kenapa bajunya kok hampir samaan warnanya? Janjian begitu? Cuman tidak sama tapi senada. Oke. Kemudian